Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Wulan Sarjana Teologia. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang tanda awas hidup lajang. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, seringkali kita melihat orang-orang yang sudah umur 30 bahkan 40 dan sebagainya, tetapi tidak menikah gitu Pak Pol ya. Jadi memilih hidup lajang gitu. Nah sebenarnya kan ada banyak faktor itu Pak Pol yang membuat dia hidup lajang. Kalau ditanya kadang-kadang ya juga kepinginnya saya mau hidup berumah tangga, cita-citanya, tapi kenyataannya yang dihadapi seperti itu. Nah itu bagaimana Pak Pol? Betul sekali yang Pak Gunawan tadi kemukakan, bahwa ya cukup banyak rekan-rekan orang-orang yang kita kenal adalah orang-orang yang hidup lajang ya. Nah hal pertama yang mesti kita sadari adalah bahwa bagi sebagian mereka hidup lajang bukanlah pilihan, ya. Jadi mereka tidak dengan sadar ya memilih untuk hidup lajang. Ada sebagian yang memang dengan penuh kesadaran memilih hidup lajang. Namun cukup banyak di antara mereka hidup lajang karena keadaan, alias karena itulah kondisi kehidupan mereka yang mereka harus terima ya. Nah, jadi kata kunci di sini adalah menerima. Nah, saya kira kita pernah bertemu dengan orang yang hidup lajang bahagia, tapi kita pun juga pernah bertemu dengan orang yang hidup lajang tidak bahagia. Meskipun saya tahu banyak faktor ya yang membuat kenapa kok yang satu bahagia, yang satu kurang bahagia. Tapi saya kira salah satu unsur terpenting adalah yang berbahagia adalah orang yang bisa menerimanya. Nah sekali lagi saya tekankan unsur menerima karena memang sebagian dari mereka tidak pernah memilih hidup lajang. Justru keinginannya adalah hidup menikah. Namun ya karena kondisi tidak bertemu dengan yang cocok atau apa, akhirnya ya tidak menikah. Nah jadi sekali lagi kata kunci adalah menerima. Kalau kita akhirnya terpaksa ya hidup lajang, meskipun kita tidak menginginkannya, tapi kita terpaksa untuk hidup lajang, kita mesti belajar menerima porsi yang Tuhan telah tetapkan bagi kita. Pak Pol, ada perbedaan nggak pengaruh dari dua tadi antara pilihan sama yang satunya kan karena keadaan? Kalau misalnya seseorang yang memang sudah memilih untuk hidup single begitu, mungkin lebih siap gitu ya dengan segala macam kondisi-kondisinya dibandingkan karena misalnya bercerai, nggak terhindarkan lagi, atau oleh kematian salah satu pasangan begitu, atau hal-hal lain yang memang nggak direncanakan gitu Pak Pol. Poin yang baik sekali Bu Wulan. Sudah tentu akan ada perbedaan ya antara orang yang memilih hidup lajang dan yang terpaksa ya hidup lajang karena tidak pernah memilihnya. Bagi yang memilih sudah tentu ya dia sudah pikirkan segala kemungkinan konsekuensinya. Tapi bagi yang tidak pernah memilih akan memang mengalami kejutan-kejutan dan dituntut penyesuaian yang juga lebih berat ya. Kalau yang tadinya berdua dan harus hidup lajang, sudah tentu harus ada penyesuaian kembali ya. Hidup sendiri sekarang setelah misalkan perceraian atau kehilangan pasangan hidupnya. Nah yang berikutnya adalah kalau memang orang itu tuh tidak pernah sama sekali menikah, namun sungguh-sungguh menginginkan bisa menikah. Nah buatnya ini lebih berat nih. Dalam pengertian hidup lajang yang memang sama sekali tidak pernah terpikir dan tidak pernah disambut dalam benaknya. Nah, ada sebagian orang yang akhirnya meskipun hidup lajang, tetap hidup dalam pengandaian. Yaitu andai saja saya ini menikah. Atau hidup dalam antisipasi bahwa
suatu hari kelak, dan dalam benaknya suatu hari kelak itu tuh tidak terlalu lama ya, bahwa saya akan bertemu dengan seseorang dan menikah. Sehingga semua hal dalam kehidupannya itu tuh diatur sedemikian rupa, seakan-akan dalam rangka menanti orang itu nanti menikah gitu tuh. Nah, saya kira jangan begitu. Jangan sampai kita itu tuh hidup lajang, namun tidak sungguh-sungguh hidup sebagai seorang lajang. Kita hidup dalam penantian kita akan menikah. Jangan, saya kira hidupi kehidupan ini seperti seorang lajang. Sebab itulah porsi yang Tuhan berikan kepada kita sekarang. Pak Paul, tadi Pak Paul katakan bahwa itu porsi yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita harus, atau orang yang lajang itu harus menerimanya gitu Pak Paul ya. Padahal, bukankah firman Tuhan itu mengatakan tidak baik kalau orang itu sendirian, lalu berdua lebih baik daripada sendirian. Itu bagaimana Pak Paul? Ya, ayat itu sebetulnya menegaskan bahwa Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Jadi ayat itu sebetulnya tuh bukanlah ayat yang merujuk langsung pada pernikahan. Ya, kenapa begitu? Sebab Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Tuhan sudah tahu bahwa akan ada banyak anak-anaknya yang tidak pernah memilih hidup lajang, namun terpaksa hidup lajang. Nah, apakah Tuhan akan mengurangi berkat bagi mereka? Nah, saya kira tidak. Jadi, waktu Tuhan berkata, tidak baik manusia hidup seorang diri saja, aku akan memberikan penolong yang sepadan baginya. Tuhan memang tidak secara langsung sedang membicarakan mengenai pernikahan. Lebih langsung tentang kodrat kita sebagai manusia yang sosial. Kita membutuhkan satu sama lain. Kita tidak bisa hidup sendirian. Nah, sudah tentu bagi kebanyakan orang yang hendak menikah, inilah yang dirasakan olehnya. Aduh, ilah. Bukan saja tidak baik hidup sendiri, sangat-sangat buruk hidup sendiri. Tidak bisa menikmati kehidupan ini sendirian. Nah, tapi tetap saya kira kita harus menerima porsi itu apa adanya sekarang ini, dan jangan hidup dalam pengandaian. Andai kata saya menikah nanti, nah saya akan siapkan semua ini sekarang supaya nanti kalau ketemu seseorang yang cocok untuk saya, nah hidup saya akan langsung bisa tinggal landas. Jangan. Tinggal landaslah sekarang, jangan tunggu nanti setelah menikah. Iya. Seringkali orang lebih bisa menerima dirinya sendiri untuk hidup lajang, tetapi yang dia sulit menerima adalah omongan orang yang ada di sekeliling dia gitu Pak Paul. Tadi Pak Paul kita katakan ya bermasyarakat ya, bersosiali. Nah, pada saat dia bersosialisasi, bergabung dengan masyarakat, justru masyarakat itu yang mencela dia dan sebagainya gitu loh Pak Paul. Dan harus kita ya akui, masyarakat pada umumnya mempunyai dua standar yang berbeda terhadap pria lajang dan terhadap wanita lajang. Kalau pria lajang, misalkan ya, omongan masyarakat yang kadang-kadang kita dengar adalah pria itu terlalu cerewet, terlalu memilih-milih. Ya, akhirnya sampai usia segini belum juga mendapatkan pasangan hidup. Tapi kalau perempuan yang tidak menikah, hidup lajang, nah ini nih ada lagi omongan yang sedikit tidak enak atau sungguh tidak enak ya, yaitu perempuan itu tidak laku. Kalau laki-laki cerewet, kalau wanita tidak laku. Nah, tapi intinya adalah dua-duanya adalah ya omongan atau komentar yang tidak positif ya. Seakan-akan kehidupan lajang itu tuh sesuatu yang sangat buruk, merupakan aib, dan haruslah dipermalukan atau dirasakan sebagai sesuatu yang memalukan. Dan seharusnya lah tidak begitu. Saya kira ini bukan konsep Tuhan. Paulus hidup lajang. Ya, kita tidak pernah tahu apakah Paulus pernah mempunyai seorang istri atau tidak. Nah, dan sebagian dari hamba-hamba Tuhan yang lain pun tidak pernah disebut mempunyai istri atau pasangan. Namun kita tahu mereka sebagai hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai secara luar biasa. Misalkan, pernahkah kita mendengar tentang suaminya Deborah? Tidak pernah kita mendengar suaminya Deborah. Kita hanya mendengar tentang Deborah, ya. Namun Tuhan memakainya. Apakah dia lajang, apakah dia menikah, kita tidak tahu. Ya. Namun intinya adalah ada sebagian hamba Tuhan yang Tuhan pakai secara luar biasa. Sebagai seseorang yang hidup lajang.
Contoh yang lainnya misalkan Yohanes Pembaptis. Tidak pernah kita ketahui apakah dia menikah. Sebab memang dia meninggal pada usia yang muda. Namun Tuhan pakai dia luar biasa. Jadi sekali lagi jangan sampai kita termakan oleh omongan orang atau oleh tuntutan budaya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Baik hidup lajang ataupun hidup menikah adalah hidup yang Tuhan karuniakan dan porsikan untuk kita. Terimalah dan hiduplah secara optimal. Ya, baik sebagai orang yang menikah ataupun sebagai orang yang lajang. Ya Pak, kalau kita perhatikan sih banyak tanda kutip kayak kemajuan gitu ya dari masyarakat yang bisa mulai memberikan kesempatan pada wanita-wanita misalnya yang mau terus sekolah atau mau melanjutkan karir belum menikah dulu gitu. Kayak seperti terlambat menikah istilahnya begitu. Tapi tetap ada perbedaan ya antara dunia timur dengan dunia barat dalam menanggapi masalah lajang tidak lajang ini loh Pak. Betul sekali. Di dalam masyarakat barat ya atau yang saya kenal misalkan di masyarakat di Amerika, memang ya hidup lajang sebagai sesuatu yang sangat alamiah ya. Biasa. Sangat biasa dan tidak dilihat dengan tatapan negatif. Tidak seperti orang yang menikah ya, sama saja gitu. Jadi saya kira ya sebaiknya lah kita juga membiasakan diri ya. Membiasakan diri. Terutama bagi orang atau kepada orang yang tidak pernah memilih hidup lajang tapi terpaksa hidup lajang. Ya, karena tidak bertemu dengan yang cocok atau memang tidak mendapatkan kesempatan itu sama sekali. Nah, mereka kan sudah cukup menderita. Jangan sampai kita menambahkan derita mereka dengan celotehan yang tidak perlu dan malah memojokkan mereka. Justru sebaiknya lah kita memberikan ya rasa simpatik, ya dukungan kepadanya, ya jangan malah makin melecehkannya dengan ngomongan-ngomongan tidak laku lah, terlalu cerewet lah, orang seperti itu siapa yang mau nikahilah dan sebagainya. Nah jadi saya kira sikap-sikap yang lebih simpatik lah yang dibutuhkan oleh mereka yang lajang. Tapi katakan tidak ada tekanan dari luar gitu Pak Pol ya. Apakah tidak ada gejolak di dalam diri seseorang yang lajang ini Pak? Akan ada Pak Gunawan, akan ada. Jadi betul sekali meskipun nih ya, keluarganya memberikan dukungan dan berkata apapun kondisimu tidak apa-apa, kami dukung, kami terima kamu apa adanya. Tapi kadang-kadang memang tuntutan itu tuh muncul dari dalam diri sendiri. Ya, bahwa saya memang ingin menikah dan dia rindu menikah. Akhirnya jalan pintaslah yang ditempuh ya, menyerah. Kompromi. Ya udah dah, menikah sajalah. Ada seseorang mendekatinya, tidak terlalu cocok, sudah disadari dia tidak terlalu cocok, tapi daripada hidup sendiri, ya menikahlah. Saya teringat akan komentar seorang psikiater waktu saya dulu bekerja di sebuah rumah sakit jiwa. Dia berkata begini, bagi sebagian orang, relasi yang buruk lebih baik daripada tidak ada relasi sama sekali. Alias, lebih baik menikah dengan pasangan dan mempunyai pernikahan yang buruk daripada tidak menikah sama sekali. Nah, sebagian orang tuh berprinsip seperti itu. Nah, pada kesempatan ini, saya kira ya kita perlu ya mengkomunikasikan kepada para pendengar kita. Jangan sampai kita menganut falsafah seperti itu. Justru yang kita ingin tegaskan adalah daripada menikah dan akhirnya menderita dalam pernikahan yang buruk, lebih baik tidak menikah. Lebih baik tidak menikah. Ya, jangan sampai kita berkata, yang penting kan saya sudah menikah, nanti ya cerai. Kalau cerai kan saya bisa berkata, saya sudah pernah menikah, namun sekarang cerai. Status saya sedikit naik, karena sudah pernah menikah setidak-tidaknya. Jangan kalau kita pernah menikah, apalagi punya anak, dan akhirnya bercerai karena pernikahan kita buruk, status kita tidak naik. Malahan kita menyusahkan lebih banyak orang. Dalam hal ini sudah tentu menyusahkan anak-anak kita sendiri yang harus hidup tanpa salah satu orang tuanya sekarang. Jadi ingin saya tegaskan di sini, jangan menyerah. Lebih baik hidup lajang sendiri daripada hidup menikah dan mengalami masa-masa yang buruk. Ya, tadi Pak Pol nyinggung tentang relasi gitu Pak Pol, yang falsafahnya yang kita tidak cocok untuk kita terima. Apakah ada macam-macam relasi tertentu gitu Pak Pol?
ada Pak Gunawan. Nah, ini yang perlu kita cermati ya. Ada 4 jenis relasi. Yang pertama adalah yang saya labelkan tidak baik dan tidak mengasihi. Artinya begini, kita ini bertemu dengan seseorang. Kita sadari orang ini tidak baik, tidak cocok untuk kita. Karakternya pun, perangainya pun buruk. Dan kita tidak mengasihi dia. Ya beres dah. Kita nggak akan melanjutkan relasi itu. Namun ada kalanya ini yang terjadi. Kita bertemu dengan seseorang, nah ini tipe kedua ya. Kita bertemu dengan seseorang yang kita tahu tidak cocok dengan kita. Orangnya pun perangainya tidak baik. Tapi kita kadung mengasihi dia. Atau kita tahu dia tidak seiman dengan kita. Dan Tuhan melarang kita bersama dengan yang tidak seiman dengan kita. Nah, akhirnya kita jatuh cinta. Kita mengasihi dia. Nah, ini akhirnya menimbulkan masalah nantinya di dalam pernikahan kita. Karena kita sudah tahu orang ini sebetulnya tidak cocok dengan kita. Tipe yang ketiga adalah ini, yang saya sebut baik dan tidak mengasihi. Kita bertemu dengan seseorang. Orang ini baik sekali. Dan orang ini misalkan mengasihi kita. Perangainya pun baik. Tapi kita tidak mengasihinya. Nah, kadang-kadang ada orang yang kompromi dan berkata, ya udah dah, habis sama siapa lagi. Dia orangnya sudah cukup baik. Ya saya nggak mengasihi dia, ya tidak apa-apa. Nah, jangan ya. Sebab apa jadinya pernikahan kita nanti? Kita memasuki pernikahan dengan orang yang baik, tapi tidak kita kasihi. Ya, saya perlu menegaskan ini karena saya tahu sebagian orang terjebak di sini nih. Sebagian orang berkata, ya dia baik kepada saya, dia sangat mengasihi saya. Dia sudah menunggui saya, tapi saya tidak mengasihi dia sama sekali. Tidak ada perasaan apa-apa kepadanya. Tapi akhirnya menikah juga. Keliru itu tuh. Keliru sebab nanti tuh dia akan harus bersandiwara terus-menerus dalam pernikahan. Dan celakanya si pasangan juga tahu bahwa kita misalkan gak mengasihinya. Dan dia pun harus hidup dalam ilusi bahwa kita seakan-akan mengasihinya. Nah, suatu hari kelak pernikahan ini bisa goncang. Ya, yang ideal adalah yang keempat. Dan ini haruslah menjadi standar kita. Yaitu kita bertemu dengan orang yang baik. Perangainya baik, cocok dengan kita. Dan kita mengasihinya dan dia mengasihi kita. Jadi inilah dasar pernikahan yang perlu kita perhatikan. Kadang-kadang yang sulit itu pada relasi yang ketiga tadi Pak Bol ya. Kita bertemu dengan orang yang baik, tetapi kita tidak mengasihi. Nah, ada satu pengalaman gitu, satu yang saya ketahui itu ada rumah tangga itu yang ayahnya itu menghendaki anaknya menikah dengan seseorang yang dia pilihkan dan memang orang itu baik. Ketika anaknya bilang, wah saya belum terlalu kenal, saya tidak mengasihi, lalu dikatakan, papa dulu juga tidak kasih sama mamamu ini, tapi lama-lama setelah menikah ya bisa mengasihi, tumbuh. Kasih itu katanya tumbuh gitu setelah menikah Pak Paul. Nah, tetapi dia masih ragu-ragu terus. Dia di satu pihak ingin menyenangkan hati orang tuanya, di lain pihak dia tidak bisa mengasihi calon suaminya ini Pak Paul. Pada generasi yang lampau, memang orang itu tuh menikah ya dengan pengaturan orang tuanya. Sehingga memang tidak bersempatan untuk mengenal apalagi mengasihi pasangannya. Dan akhirnya kok bisa langgeng ya. Sampai tua, sampai meninggal dunia, tetap menikah bersama-sama. Tapi itu dulu ya. Dimana memang pilihan itu tuh sangat sedikit. Dalam pengertian, ya alam demokrasi tidak seperti sekarang ini. Kita memang sangat terbatas dalam memilih. Sehingga ya kita harus ikuti dan taati. Tidak lagi kita memikirkan pilihan yang lainnya. Tapi sekarang berbeda. Kita memiliki pilihan-pilihan. Kita tahu apa yang kita mau. Mungkin dulu-dulu orang tidak memikirkan apa tuh kriterianya, apa tuh seleranya yang dia inginkan. Tidak. Sekarang orang memikirkan hal itu. Sehingga nanti setelah menikah dan dia tidak mengasihi, tetap dia akan membandingkan pasangannya itu dengan orang yang memang sungguh-sungguh dia akan kasihi. Nah, waktu dia temukan bahwa pasangannya tidak seperti orang yang dia dambakan, itu tuh akhirnya akan menimbulkan kekecewaan. Ya, jadi kalau ada kasus seperti itu, sebaiknya kita bertanya kepada yang bersangkutan, kamu siap nggak menerima pasanganmu sampai selama-lamanya dan tanpa mengeluh atau menuntutnya untuk menjadi seperti yang kau dambakan itu?
Kalau dia berkata saya siap, dan saya nggak akan menuntut apapun darinya, saya akan terima dia apa adanya, sampai nanti kematian memisahkan kita, ya terserah kalau dia mau ikut itu. Tapi kalau dia berkata, saya rasa saya nggak sanggup, saya akan memikirkan tipe pria atau wanita yang saya dambakan itu, dan saya akan membandingkan pasangan saya dengan orang yang seperti itu. Nah, kita akan berkata, berarti engkau tidak siap. Ya. Iya, Pak Pol, saya pikir memang banyak sekali orang tua seperti itu ya, seperti yang Pak Guna tanyakan barusan. Lebih banyak orang tua yang justru melihat bahwa kalau hidup lajang itu pasti lebih susah daripada orang yang menikah gitu. Jadi bahkan banyak orang tua yang misalnya udah lanjut usia, jadi masih berpikir rasanya nih kalau saya meninggal sekarang saya masih belum lega karena anak yang misalnya nama siapa gitu, yang ini belum menikah nih begitu. Seakan-akan ada tugas yang belum selesai. Iya, betul. Betul sekali, banyak orang tua berpikiran seperti itu. Nah, saya kira inilah waktunya kita mencoba ya, mengoreksi pemikiran yang keliru ini. Tugas apa yang belum selesai? Tugas mengawinkan anak, ya memang itu betul. Tapi apakah itu tugas yang Tuhan embankan kepada orang tua? Jadi selalu kita kembali kepada Tuhan ya. Apakah Alkitab mengatakan hal seperti itu? Tidak, Tuhan tidak pernah mengembankan tugas kepada orang tua. Nikahkanlah anak-anakmu sampai semuanya menikah. Tidak pernah. Besarkanlah anak-anakmu, didiklah anak-anakmu di dalam takut akan Tuhan. Itu Tuhan tugaskan. Ya. Nah, tapi kalau menikahkan anak, ya memang tidak pernah Tuhan tugaskan kepada kita. Ya, Bapak, mengenai hidup lajang ini, memang bagaimana kita harus menyikapinya, karena tadi Pak Paul katakan ada sisi yang menguntungkan atau sisi yang positif. Positifnya seperti apa, Pak Paul? Yang paling jelas adalah memberikan kemerdekaan. Ya, hidup lajang itu tuh menyediakan kepada kita kebebasan ya. Kita tidak ada tanggung jawab kepada siapapun, tidak harus pulang dan menyiapkan makanan, tidak harus pulang dan menyiapkan apa-apa di rumah, tidak perlu. Kita mau pergi, kita tinggal pergi, kita ada urusan pergi, ya kita tinggal langsung lakukan. Namun Pak Gunawan, kita harus juga menyadari ada hal-hal yang cukup ya mengganggu, yaitu kerugiannya. Salah satunya adalah kesepian ya. Jadi orang-orang yang lajang perlu pintar-pintar membangun relasi dengan teman-teman sejawat. Teman-teman yang bisa saling menegur, menyapa, pergi bersama, saling curahkan hati dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah, ini bisa menjadi kerugian. Sebagian kita yang lajang ini karena tidak menikah, akhirnya hidup terlalu bebas. Jadi kita harus berjaga-jaga. Ya, bagi siapa yang lajang harus berjaga-jaga. Kenapa? Sebab hidup hampa pertanggungjawaban, hidup yang rentan terhadap dosa. Karena tidak ada yang mengawasi. Kita pergi, kita pulang, kita tidak harus melapor dan bertanggung jawab kepada siapapun. Nah, makanya mesti dekat dan takut akan Tuhan. Kita tahu kita ini bertanggung jawab kepada Tuhan. Manusia tidak melihat, Tuhan melihat. Kita bisa memperdaya orang-orang di sekitar kita, tidak bisa kita ini memperdaya Tuhan. Nah, jadi itu tuh saya kira yang saya tekankan di sini, tanda awasnya tuh. Meskipun tidak ada pertanggungjawaban kepada pasangan atau anak atau siapa, kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Bapak, bicara tentang keuntungan dan kerugian ya, saya pernah baca salah satu penelitian yang dilakukan oleh Bernard. Memang ini dilakukan di Amerika begitu, terhadap pria lajang dibandingkan dengan wanita yang lajang. Memang bukan yang dibandingkan reaksi masyarakat terhadap mereka, tetapi merekanya sendiri nih. Hasilnya adalah mencengangkan juga. Justru wanita lajang happier, lebih nampak bahagia dan juga higher achievers gitu dibandingin yang wanita-wanita menikah gitu. Lalu yang pria yang lajang lebih cenderung mudah depresi, dan dari masalah kesuksesannya justru lebih banyak sukses yang pria-pria menikah begitu dalam hal pekerjaannya, educationnya dan lain sebagainya. Menarik sekali ya Pak Paul. Iya, baru saya tahu itu. Cukup menarik ya. Jadi berarti memang kalau pria itu tidak menikah, rupanya itu sesuatu yang cukup berat. Iya, berat ya. Membuat dia kehilangan keseimbangan hidup rupanya itu. Saya memang ya mengakui kalau tidak ada istri saya, bingung saya.
Bingung. Dan sedangkan istri saya kalau saya pergi beberapa hari bahkan 3 minggu pun bisa mengatur hidupnya dengan sangat baik. Jadi rupanya betul itu riset. Iya, Pak Paul. Tetapi orang-orang yang lajang, ya, baik yang pria maupun wanita, itu kadang-kadang berpikir masa tuanya gitu loh Pak Paul. Masa tuanya kelak gitu. Walaupun ya belum tentu jadi tua gitu. Tapi sudah memikirkan itu. Nah, bagaimana mengatasi hal ini ya Pak Paul? Ya, sudah tentu dia harus mulai memikirkan ya. Kalau nanti saya sudah tua, saya tinggal di mana ya? Dengan siapa? Siapa yang dekat dengan saya? Misalkan dia punya kakak atau adik atau saudara atau teman baik. Nah, sebaiknya lah tinggal tidak terlalu berjauhan. Sehingga kalau ada apa-apa, perlu apa, bisa saling menolong. Ya. Namun ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan Pak Gunawan selain dari hal tua itu tuh. Yakni sebagian orang yang lajang itu tuh haus perhatian Pak Gunawan. Begitu haus perhatiannya sehingga kadang-kadang mencari-cari perhatian dengan berlebihan. Nah ini nih harus dijaga ya, jangan sampai begitu. Atau karena haus perhatian, haus dinamika hidup itu tuh seolah-olah tuh datar, tidak ada apa-apa, membosankan. Jadi senang cari gara-gara gitu. Senang cari gara-gara masalah kecil dibuat masalah besar. Sehingga hiruk pikuk hidup ini nih ramai. Dengan ramai dia rasa ya lebih menarik lah hidup ini nih. Ya, misalkan yang jadi pengajar selalu mengeksploitasi murid-murid, menjadikan murid-murid itu tuh objek penyiksaannya. Nah, itu kan kasihan si murid jadinya tuh. Nah, saya kira orang-orang yang lajang juga harus berani introspeksi dan mengoreksi diri ya. Kalau itulah kebutuhannya akan perhatian dan akhirnya tuh mengorbankan orang demi dia supaya jadi lebih ramai hidupnya, hati-hati. Karena kita mungkin ada waktu, cukup waktu untuk memperhatikan orang, akhirnya berlebih-lebihan juga, mencampuri urusan orang, ya. Orang akhirnya tidak menerima urusan kita yang tidak disambutnya itu. Nah, jadi hati-hati, berjaga-jagalah, jangan sampai haus akan perhatian menjerumuskan kita ke dalam masalah-masalah yang lebih besar. Ya, mungkin Pak Paul bisa sampaikan firman Tuhan untuk menyimpulkan pembicaraan kita pada saat ini. Saya ingin bagikan Yohanes 17:19 kepada orang yang hidup lajang. Tuhan Yesus berkata, "Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran." Saya memohon kepada para orang-orang yang lajang, ini sebetulnya juga untuk kita semuanya, kuduskan hidup kita. Kuduskan hidup kita. Bagi siapa sebetulnya itu waktu kita menguruskan hidup, nomor satu memang bagi Tuhan, tapi bagi orang lain. Sebab kenapa? Orang-orang yang akhirnya bersinggungan jalan dengan kita, bertemu dengan kita, dan menerima berkat dari kita, itu akan juga mendapatkan manfaatnya ya. Berkenalan dengan kita. Jadi kuduskan hidup kita sebaik-baiknya. Hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Kita akan menjadi berkat yang besar. Dan orang lajang mempunyai potensi yang sama dengan orang yang menikah untuk menebarkan berkat kepada sesamanya. Iya, baik, terima kasih Pak Paul, juga Ibu Wulan, terima kasih. Para pendengar sekalian yang kami kasihi, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara